Selamat siang Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai teori keputusan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Putri Sina, yang kedua Wina Hardiana, dan yang ketiga Stefandi Tige. Materi yang akan kami bawakan di sini yang pertama mengenai keputusan. Keputusan sebagai pemilihan di antara berbagai aksi atau tindakan yang memenuhi satu atau lebih tujuan variabel dalam suatu keputusan yang dapat dikendalikan disebut dengan decision alternatif atau pilihan keputusan yang disingkat dengan DAJ yang mungkin merupakan DA1, DA2, dan seterusnya sampai DAM. Variabel ini dikatakan dapat dikendalikan karena merupakan pilihan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Yang berikut mengenai matriks payoff. Salah satu cara yang baik untuk merangkum semua elemen dari permasalahan keputusan dapat disajikan dalam bentuk matriks payoff. Bentuk matriks menunjukkan hubungan antara variabel DAI dan SJ dalam array berdimensi 2 yang mencakup M, baris, dan N kolom. Elemen atau anggota dari matriks menunjukkan perkiraan payoff PIJ sebagai hasil dari interaksi antara DAJ dan SJ. Perhatikan matriks di bawah ini. Untuk tabel matriks, teman-teman bisa melihat dalam PPT kami. Baik, yang selanjutnya mengenai pengambilan keputusan pada lingkungan yang beresiko. Pengambilan keputusan yang berisiko mempunyai implikasi bahwa walaupun sembarang keadaan yang sebenarnya atau state of nature dapat terjadi, pengambil keputusan dapat mengestimasi peluang munculnya setiap keadaan tersebut. Hal ini berarti bahwa kemungkinan payoff pada kondisi tertentu dapat diboboti dengan peluang munculnya setiap keadaan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan konsep expected value atau nilai harapan untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengambilan keputusan pada lingkungan yang tak pasti. Pengambilan keputusan kadang menemui atau menghadapi situasi di mana tak ada landasan untuk menduga peluang dari berbagai keadaan yang sesungguhnya. Karenanya, pengambilan keputusan dalam hal ini dilakukan pada lingkungan yang tidak pasti. Sialnya, kebanyakan keputusan penting biasanya harus dibuat pada kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya, pertanyaan apakah perusahaan akan mengenal produk barunya atau tidak. Beberapa teknik telah dikembangkan dengan mengadakan dan konsisten untuk kondisi lingkungan yang tepat. Selanjutnya, kriteria Maximex. Kriteria Maximex ini merupakan aturan keputusan yang sering digunakan oleh kelompok optimis. Lionel Hurwitz beralasan bahwa tak ada basis untuk berasumsi bahwa keadaan sesungguhnya tidaklah beragam dibandingkan dengan pengambilan keputusan. Akhirnya, orang akan memperoleh keberuntungan dan menang sesekali. Kriteria maksimal memungkinkan pengambilan keputusan optimis untuk memberikan nilai yang besar dengan maksimum payoff. Pilihan-pilihan keputusan dengan payoff tertinggi dan asumsi bahwa keadaan sesungguhnya yang diperlukan untuk menghasilkan payoff ini akan terjadi. Selanjutnya, kriteria maksimin. Tak ada alasan tertentu untuk berpendapat bahwa pengambilan keputusan perlu seseorang yang optimis. Abraham Ward berpendapat bahwa mereka harus mengambil dari yang berpandangan paling pesimistik dan memperlakukannya sebagai lawan. Dalam memformulasikan kriteria maksimisasi payoff minimum, Walsh beralasan bahwa pengambilan keputusan harus mengikuti asumsi bahwa keadaan sesungguhnya berlawanan dengannya dan harus bertindak sejalan. Selanjutnya, koefisien optimisme. Dalam satu hal, aturan keputusan ini tidak realistik bahkan untuk para optimis karena setiap orang tidak mungkin sama derajat optimisnya. Oleh karenanya, Hurwitz mengembangkan koefisien optimisme yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk memberikan bobot untuk hal yang paling mungkin dan paling tidak mungkin disukai. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Stefandi Tige. Di sini saya akan mengajukan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kriteria maksimin. Dalam memformulasikan kriteria maksimasi payoff minimum, Walsh beralasan bahwa pengambilan keputusan harus mengikuti asumsi bahwa keadaan sesungguhnya berlawanan dengan dan harus bertindak sejalan. Kriteria minimas regret.
Leonard Seves memformulasikan kriteria ini juga merupakan kriteria keputusan orang-orang pesimis. Dalam kasus ini adalah setelah pilihan keputusan telah dipilih dan keadaan sesungguhnya terjadi, pengambilan keputusan menerima payoff sesuai dengan pilihan yang dilakukannya. Jika kenyataan bukan merupakan hal yang paling dikehendaki untuk keadaan sesungguhnya yang benar-benar terjadi, pengambilan keputusan akan mengalami penyesalan atau regret yang disebut juga itu untuk tidak membuat pilihan yang paling diinginkannya. Yang terakhir, kriteria replace 3 aturan di atas kriteria maximus, maximum, dan maximax regret telah mengabaikan adanya peluang. Di sini kenapa mereka mengatakan telah mengabaikan peluang? Karena banyak pembuatan keputusan tidak merasa nyaman dengan cara pengabaian peluang ini. Di sini kriteria replace ini dapat dituliskan sebagai berikut: jika peluang akan keadaan sesungguhnya tak diketahui, asumsikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk muncul atau terjadi. Dengan demikian, dengan menggunakan konsep nilai harapan, kriteria replace ini memiliki keputusan yang memilih nilai harapan terbesar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.